Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan ini saya akan membuka diskusi dengan memberikan gambaran singkat mengenai isu yang akan kita bahas sekaligus menjelaskan tujuan dari diskusi ini. Topik yang kita angkat adalah dinamika kebijakan luar negeri, polemik keanggotaan Indonesia di Board of Peace. Diskusi ini bertujuan untuk membahas beberapa hal penting, mulai dari motif dan alasan Indonesia bergabung dalam forum tersebut, perkembangan yang telah dicapai, hingga implikasinya terhadap dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Isu keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace mulai menjadi perhatian publik setelah dokumen BOP atau piagam pendiriannya dipublikasikan dan dianalisis oleh media serta para pengamat kebijakan internasional. Isi dokumen tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai struktur kekuasaan, mekanisme pengambilan keputusan, serta tingkat transparansi dan pengelolaan rekonstruksi dan stabilisasi di Gaza. Perdebatan semakin meluas ketika organisasi masyarakat sipil dan lembaga hak asasi manusia seperti Amnesty International menyampaikan kritik serta meminta penjelasan dari pemerintah terkait alasan dan implikasi keterlibatan Indonesia. Selain itu, keadaan di kawasan Timur Tengah juga turut memperkuat perhatian publik terhadap keputusan tersebut. Dalam proses ini, terdapat berbagai aktor yang terlibat, mulai dari pemerintah hingga lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan. Di sisi lain, masyarakat sipil dan organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah yang juga menyuarakan pertimbangan moral dan kemanusiaan. Pada tingkat internasional, forum ini turut melibatkan pimpinan negara lain, seperti tokoh yang mempromosikan gagasan tersebut yaitu Donald Trump. Isu ini penting karena kebijakan luar negeri tidak hanya menyangkut reputasi diplomatik Indonesia, tetapi juga berdampak pada perlindungan warga sipil, distribusi bantuan kemanusiaan, serta dukungan terhadap hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina. Dalam menganalisisnya, kita dapat merujuk pada kerangka evaluasi kebijakan dari William N. Dunn yang menekankan aspek effectiveness. Selain itu, konsep two level games dari Robert D. Ferdinand yang membantu menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri seringkali merupakan hasil interaksi antara negosiasi internasional dan tekanan politik domestik. Dengan demikian, mari kita memasuki sesi diskusi untuk mendengarkan pemaparan fakta analisis dari perspektif para pengisi pemateri mengenai isu ini. Protes datang ketika Indonesia gabung dengan Board of Peace bikinan Donald Trump mempertanyakan kenapa Indonesia gabung Board of Peace. Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace merupakan langkah strategis untuk mempercepat perdamaian dan rekonstruksi di Gaza. Indonesia menjadi salah satu negara yang bergabung. Namun, keikutsertaan Indonesia diperdebatkan di dalam negeri. Kredibilitas Dewan Perdamaian dipertanyakan juga ketika salah satu anggotanya, Israel, tetap melakukan agresi militer ke tanah Palestina. Ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Baik, lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu diskusi mengenai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace, yang dimana dalam diskusi kali ini akan terbagi dalam dua kelompok, yaitu antara pro dan kontra, yang akan dibawakan pertama kali oleh Alfira Syaputri. Padanya, kami silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pandangan saya. Saya berpendapat bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung ke dalam forum Board of Peace atau BOP ini merupakan suatu langkah yang strategis dan juga realistis dalam diplomasi internasional. Mengapa? Karena kita harus melihat ya realitas bahwa seperti pada konflik Palestina ini, konflik dalam Palestina ini kan sudah berlangsung sangat lama ya, bahkan puluhan tahun, dan hingga saat ini belum ada solusi konkret yang benar-benar mampu menghentikan penderitaan rakyat sipil. Nah, dalam kondisi ini, Indonesia itu tidak bisa hanya menjadi penonton atau sekedar menyampaikan pernyataan moral, tetapi perlu terlibat langsung dalam forum yang membahas dan merumuskan upaya perdamaian. Makanya keikutsertaan Indonesia dalam BOP ini membuka ruang bagi Indonesia untuk menyuarakan kepentingan kemanusiaan, memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina, dan juga mendorong solusi dua negara sebagai jalan penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan. Nah, dan dengan berada di dalam forum BOP ini, Indonesia bukan hanya bisa ngelihat dari luar aja gitu, tapi bisa ikut terlibat dalam proses diskusi dan juga arah kebijakan yang akan dibentuk oleh forum BOP ini. Nah, jika kita lihat dari perspektif policy environment, keputusan ini dipengaruhi oleh tekanan ideologi
yang dimana Indonesia itu secara konsisten berpegang pada politik luar negeri bebas aktif. Prinsip ini menegaskan bahwa Indonesia tidak memihak kekuatan tertentu, namun tetap aktif dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Sebagaimana hal ini tuh sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang dimana itu tuh menegaskan bahwa komitmen Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial. Nah, selain itu, keterlibatan Indonesia juga menunjukkan bahwa negara hadir dan tidak tinggal diam dalam menghadapi isu kemanusiaan global, khususnya seperti yang Palestina ini ya. Nah, langkah ini tuh menjadi bentuk bahwa Indonesia tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak melalui jalur diplomasi. Dan di sisi lain, dengan berada di dalam forum BOP ini, Indonesia memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan, memberikan masukan, dan juga mempengaruhi arah diskusi global agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan juga hukum internasional. Hal ini penting, kenapa? Karena agar isu Palestina ini tidak terpinggirkan dan dalam dinamika politik internasional yang kompleks. Sekian dari saya, terima kasih. Saya mau menanggapi ya, lebih ke mendukung argumen dari Selvira. Karena menurut saya, kalau misalnya kita ngelihat dari kacamata lingkungan kebijakan, ngomongin lingkungan kebijakan, tentu saya akan menggunakan pisau analisis, yaitu adalah kalkulasi diplomatik. Nah, kalau berbicara kalkulasi diplomatik, tentu kita akan membahas, menitik beratkan itu kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh Prabowo. Nah, di situ menurut saya Prabowo itu sudah memikirkan secara struktur, karena di dalam kalkulasi diplomatik ini yang dilihat itu ada 4 aspek. Yang pertama itu adalah cost, biayanya, yang kedua itu adalah benefit, manfaatnya, yang ketiga itu adalah resiko, dan yang keempat itu adalah peluang. Nah, di poin dari untuk biaya, cost, nah simpang siurnya kan simpang siur di berita itu ngejelasin bahwa Indonesia membayar 17 triliun atau menyalurkan 17 triliun ke BOP-nya kan. Nah, kalau ternyata sudah dikonfirmasi, sudah dijelaskan, sudah dipaparkan juga oleh Prabowo, ternyata si Indonesia ini tidak menyalurkan 17 triliun itu, karena di tanggal 19 Februari kalau nggak salah, itu para founding atau pendiri si BOP ini, Indonesia absen ketika itu, jadi tidak menyalurkan 17 triliun dalam bentuk uang, namun Indonesia hanya mengirim sebuah bantuan pasukan perdamaian di Gaza untuk menjaga perdamaian Gaza. Nah, kalau kita melihat dengan tadi itu kalkulasi diplomatik, tentu biaya sudah tepat, maksudnya sudah relevan lah kan pembahasannya itu, dan sudah tepat dipilih oleh Prabowo. Nah, kalau melihat manfaat, nah menurut saya manfaat di sini sudah dapat, karena ketika Indonesia mendapatkan position yang pas di dalam ranah kancah internasional dan sudah mempertimbangkan lingkungan domestiknya, tekanan domestiknya juga, itu tuh ketika sudah punya posisi yang tepat atau bisa disebut oleh para akademisi itu adalah middle power. Indonesia itu kan kenapa disebutkan middle power, karena tidak non-blok lah bahasanya kan, tidak berpihak kemana ke pihak ini, ke pihak ini. Nah, di situ sudah menjadi langkah strategis dan menjadi manfaat, dan itu sebagai posisi itu bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mencapai kepentingan nasional ketika itu. Karena kenapa? Pertama, di dalam Undang-Undang 1945 di alinea keempat, Indonesia itu ikut serta dalam menyelenggarakan ketertiban, ya kan, atau dan perdamaian internasional. Di situ sudah terwujudkan lah. Nah, terus kalau ngelihat untuk peluangnya itu sudah dilihat kan, Indonesia memiliki jabatan di Board of Peace itu sebagai Dewan Eksekutif dan sekaligus di DSF, di Dewan Pasukan Perdamaian itu sebagai wakil komandan, dan itu sudah menurut saya kebijakan Prabowo sudah tepat dan sudah sangat cocok lah. Nah tapi untuk resiko ini nantilah bakal dipertimbangkan lagi ke depannya bagaimana arah Board of Peace ini. Nah, gitulah pendapat saya. Nah, baik, saya ingin mendakapi dari pandangan dari Saudara Dani ya. Saudara Dani berbicara bahwa dia menggunakan pisau analisis kalkulasi diplomatik. Nah, di situ ada diksi di mana Dani menekankan kita sudah mendapatkan beberapa manfaat dari
Board of Peace ini. Tapi yang harus kita concern ya, yang harus kita highlight di situ bahwa kita tidak hanya berpikir manfaatnya saja, bahwa apakah sebanding manfaat ini dengan resiko yang ada dalam kebijakan presiden kita Bapak Prabowo ini untuk mengikuti Board of Peace ini. Nah, di sini saya ingin meng-highlight bahwa resiko yang bisa kita dapatkan ya. Saya sama menggunakan pisau analisis dengan kalkulasi diplomatik bahwa kritik paling pahitnya 10 hari setelah pentandatanganan piagam BOP ini, walaupun penyerangan Amerika ini tidak ada sangkut pautnya kepada BOP, tetapi seakan-akan dan juga karena Amerika ini sebagai chairman ya, pemimpin dari BOP ini secara tidak langsung tidak layak karena dia membuat organisasi yang mengusung perdamaian, tetapi secara tidak langsung dia melakukan peperangan itu sendiri. Nah, lalu secara resiko reputasi jangka panjang, seperti yang kita ketahui bahwa berita yang ada, masyarakat Amerika ini sedang berdemo besar terhadap Presiden Amerika tersebut, Donald Trump, atas penyerangannya terhadap Iran ini. Nah, karena politik Amerika itu dinamis, ketika si Trump ini berhasil digulingkan oleh masyarakatnya sendiri, maka akan timbul yang namanya triumvism atau aliran Trump yang sudah dicap jelek oleh masyarakat, dan Indonesia akan terseret dalam puing-puing kegagalan tersebut. Mungkin cukup sekian saya menanggapi dari pandangan Saudara Dani. Saya juga akan menanggapi argumen Dani. Tadi Dani menyebutkan bahwa di situ ada kata diksi atau diksi resiko. Berbicara tentang resiko, BOP merupakan lembaga atau organisasi yang berorientasi pada kalkulasi kekuatan. Nah, sedangkan dalam BOP ini ternyata jika kita lihat di sini terlalu banyak mengabaikan nilai moral agama, yang dimana berbicara tentang agama, negara Indonesia adalah negara yang mengakui tentang agama. Sangat sudah jelas dalam sila pertama di Pancasila, yaitu poin pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di diksi ketuhanan itu sendiri itu sudah jelas bahwa kita ini adalah negara yang mengakui bahwa ada agama di negara kita. Nah, selanjutnya apa sih akibat keberlangsungan risiko ini? Nah, akibatnya itu ada alienasi. Alienasi itu adalah keterasingan, menunjukkan terhadap kondisi keterasingan atau pemisahan diri individu, khususnya di lingkungan sosial. Terus analisis daripada argumen saya ini adalah nilai agama berfungsi sebagai perekat sosial. Jika dilemahkan demi kepentingan BOP, maka legitimasi pemerintah di mata rakyat akan menurun, sehingga potensi konflik sosial maka akan meningkat. Mungkin itu saja tanggapan saya terhadap apa yang tadi Dani sudah sampaikan. Selanjutnya mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator. Aku mau menanggapi yang tadi, yaitu adanya keterlibatan Indonesia dalam BOP ini merupakan langkah yang tepat untuk mendukung kepentingan nasional Indonesia, melihat dari secara tekanan ideologisnya. Jadi Indonesia ini memiliki komitmen yang jelas sebagaimana tercantum dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada tujuan negara untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Prinsip ini juga menjadi dasar normatif yang mendorong setiap kebijakan luar negeri Indonesia agar selalu berorientasi pada upaya menciptakan perdamaian dunia. Kemudian, dalam konteks tersebut juga, adanya keterlibatan Indonesia dalam forum seperti BOP ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai strategi politik luar negeri, melainkan sebagai bentuk implementasi dari nilai-nilai ideologis bangsa. Kemudian tekanan ideologi di sini juga berperan sebagai faktor pendorong yang menuntut konsistensi antara identitas negara dengan tindakan yang diambil di tingkat internasional. Artinya Indonesia ini memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai upaya penyelesaian konflik dan pemeliharaan perdamaian global. Oke, baik, di sini izinkan saya untuk menanggapi argumen dari Saudari Alvira dan juga Saudari Teh Ayu yang dimana mention dalam argumennya tadi mention bahwa dalam sisi
pisau analisis tekanan ideologi, masuknya Indonesia ke BOP ini sangat didasarkan pada prinsip dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar 1945. Namun yang ingin saya tekankan atau pertanyakan kembali adalah nilai moral dan citra yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak bisa diterjemahkan menjadi kepentingan nasional yang konkret, apalagi jika forum yang kita masuk itu memiliki beragam kontroversi. Saya mengakui memang dalam prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 45 itu memang penting dan menjadi sebagai dasar diplomasi Indonesia. Namun, jika kita masuk ke dalam sebuah forum yang memiliki banyak kontroversi dan juga di dalamnya kita tidak memiliki posisi yang strategis, itu akan menjadi bumerang untuk Indonesia sendiri dan bahkan akan melemahkan posisi Palestina. Seperti yang kita ketahui, jika kita melihat dari sejarah BOP sendiri, BOP itu memang kan didirikan oleh Donald Trump, dan Donald Trump sendiri itu mengambil ide dari resolusi PBB yang dimana tujuannya katanya untuk membawa perdamaian bagi Palestina. Namun yang menjadi kontroversial di sini adalah bagaimana akan mendamaikan Palestina jika dalam BOP-nya sendiri itu memiliki beragam kebijakan yang merugikan Palestina. Jika saya kutip, menurut The Middle Institute, terdapat perbedaan antara mandat dari BOP dan juga dari PBB, yang ini berarti BOP itu sangat sudah melenceng dari mandat awal PBB. Misalnya saja tentang pelucutan senjata di saat masih dijajah oleh Israel, atau mengawal pembangunan konstruksi pembangunan yang kontraktornya itu adalah orang-orang dari Donald Trump sendiri. Dan juga masih banyak kontroversi lain, misalnya saja Palestina tidak dilibatkan secara langsung. Oleh karena itu, yang ingin saya tekankan, mari kita pertanyakan kembali, jika Indonesia masuk ke BOP tidak dalam pertimbangan yang matang, juga tidak dalam kesiapan dalam menyiapkan posisi strategis Indonesia, itu akan justru Indonesia bisa melemahkan posisi Palestina. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang paling pastinya adalah meskipun Indonesia bisa mendapatkan posisi strategis, tapi tidak mendapatkan kewenangan di dalam BOP sendiri, itu akan bisa jadi apa yang ingin Indonesia capai itu tidak akan tercapai. Oleh karena itu, ya perlu pemikiran yang matang sebelum Indonesia itu masuk ke dalam BOP. Mungkin sekian. Sebenarnya saya setuju dari pernyataan dari Teh Ayu tadi, bahwasan dari sisi ideologinya keterlibatan Indonesia dalam BOP juga bisa dilihat dari sisi diplomatik. Kalau dipikir-pikir, dengan ikut dalam forum seperti ini, Indonesia jadi punya kesempatan buat lebih aktif di dunia internasional. Bukan cuma jadi penonton aja, Indonesia bisa ikut menyuarakan pendapat dan punya peran dalam upaya penyelesaian konflik. Ini penting karena bisa meningkatkan posisi Indonesia di mata dunia sebagai negara yang peduli terhadap perdamaian. Terus kalau dilihat dari kondisi global sekarang, banyak konflik yang belum selesai dan kadang-kadang proses di PBB juga butuh waktu lama. Nah, di sini forum seperti BOP bisa jadi alternatif yang lebih cepat dan fleksibel. Jadi Indonesia ikut di dalamnya bisa dibilang sebagai bentuk respon terhadap situasi global juga. Selain itu, dari sisi kemanusiaan juga bisa lebih langsung berkontribusi, misalnya dalam bantuan kemanusiaan atau dukungan untuk daerah konflik. Jadi bukan cuma ngomong soal perdamaian, tapi juga ikut turun langsung membantu kalau dikaitkan sama kepentingan nasional. Sebenarnya juga ada manfaatnya buat Indonesia. Dengan aktif di forum internasional, Indonesia bisa memperluas kerjasama dengan negara lain dan meningkatkan kepercayaan dunia. Jadi, menurut aku, keterlibatan Indonesia ini bukan cuma karena dorongan ideologi aja, tapi juga karena ada kepentingan strategis dan peluang yang bisa dimanfaatkan. Makanya bisa dibilang langkah ini cukup mendukung untuk peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Saya ingin merespon ya pendapat dari saudari Nazwa Kira tadi mengenai keikutsertaan Indonesia gitu
dalam BOP gini. Jadi kalau misalkan dilihat dari segi kebijakan publik itu ya keikutsertaan Indonesia dalam BOP itu belum benar-benar tentu ini apa memperkuat pengaruh diplomasi Indonesia gitu. Kan secara eksternal juga ya dari awalnya juga forum ini dipersoalkan gitu, sudah dipersoalkan karena strukturnya itu yang dinilai ganjal gitu. Bahkan menurut Reuters saja dia melaporkan bahwa masa keanggotaan dibatasi itu 3 tahun kecuali negara yang menyetor sekitar 1 miliar US dollar. Nah, sementara pengaruh besarnya itu tetap terkonsentrasi pada lingkar inti forumnya itu tersebut. Nah, jadi dalam situasi saat itu kan Indonesia memang terlihat hadir gitu, terlihat aktif lah gitu di meja diplomasi. Tapi kan pengaruh substansifnya itu belum tentu besar karena ruang tawarnya terbatas sejak dari desain forumnya itu memang tidak setara. Jadi dari sisi kalkulasi diplomatik, keikutsertaan dalam BOP ini lebih beresiko menjadi simbol partisipasi daripada alat pengaruh yang efektif. Nah, kalau dari sisi domestik, Reuters itu mencatat partisipasi Indonesia menuai kritik dari ulama dan kelompok Muslim dalam negeri karena dinilai mengganggu dukungan lama Indonesia terhadap perjuangan Palestina. Karena kan diketahui ya Indonesia itu dari dulu itu gembur-gemburnya lah dalam urusan mendukung Palestina. Nah, bahkan Majelis Ulama Indonesia juga disebut mendesak Indonesia keluar dari forum tersebut. Nah, dari Amnesty Indonesia juga menilai mekanisme BOP bertentangan secara fundamental dengan sistem hukum internasional dan prinsip HAM universal, sehingga legitimasi moralnya itu dipersoalkan sejak awal didirikannya itu, gitu. Kemudian kalau dalam kondisi seperti ini tuh pemerintah itu dilema ya, secara diplomatik ingin tetap berada di forum tersebut, tetapi juga secara dari tekanan masyarakat gitu, tekanan ideologis dan juga domestik harus menjaga konsistensi terhadap dukungan Palestina. Bahkan Bapak Prabowo juga sendiri menyatakan Indonesia akan mundur bila keikutsertaan itu tidak menguntungkan Palestina gitu, dan yang sejalan dengan kepentingan nasional, yang menunjukkan bahwa partisipasi ini bukanlah komitmen tanpa syarat, melainkan langkah yang sangat rentan dikoreksi oleh tekanan politik dan legitimasi publik. Oke, saya akan memberikan beberapa rekomendasi terkait hasil diskusi kita atau hasil perdebatan kita pro dan kontra tadi. Nah, menurut saya di dalam Indonesia ini tetap bisa bertahan, tapi dengan catatan Indonesia ini melakukan renegosiasi posisi diplomatiknya. Karena kalau dilihat posisi Indonesia saat ini di Board of Peace ini, itu ada 2 posisi strategis. Yang pertama, Indonesia menjadi dewan eksekutif di BOP. Yang kedua, dia menjadi wakil komandan di ISF. ISF ini merupakan alat atau wadah dari BOP yang sebelumnya yang sudah dijelaskan atau sudah diidekan di rapat PBB nomor 2803. Nah, jadi ISF ini sebagai alat atau wadah perwujudan atau pengimplementasian dari kebijakan si BOP ini, terkhusus untuk Dewan Keamanan atau Dewan Perdamaian. Nah, kalau kita menggunakan kacamata teori William N. Dunn tentang policy evaluation, Indonesia ini bisa memanfaatkan keanggotaannya ketika mengadakan agenda tahunan dalam BOP itu untuk mendorong dan menjaga visi two stage dan mengawal sekaligus mendorong bersama koalisi negara-negara yang di BOP tersebut pro terhadap kemerdekaan Palestina itu, dan juga membawa salah satu atau seorang keturunan Gaza menjadi aktor dari pelaksanaan perdamaian atau perwujudan kemerdekaan Palestina itu, dan itu sesuai di dalam 18 pasal yang di dalam piagam Board of Peace tersebut. Nah, dan juga posisi Indonesia ini di ISF ini sangat menguntungkan karena Indonesia menjadi perealisasikan atau sebagai eksekutor lah dari kebijakan yang dihasilkan di BOP nanti. Nah, rekomendasi ekstrim saya atau ya lebih ekstrim jangka dekatnya yaitu Indonesia dapat out dari BOP atau keluar dari BOP dengan aman dan tidak ada sanksi dari internasional yang akan diberikan, karena di dalam piagam BOP tersendiri juga tertulis itu di pasal 3.2
bahwa isinya itu kurang lebih negara yang ikut serta boleh memilih keluar jika tidak sesuai dengan norma dan konstitusi nasionalnya, dan juga dengan alasan itu tekanan domestik. Nah, jadi gitu rekomendasi dari saya. Terima kasih kepada para peserta debat pada malam hari ini. Akhirnya setelah kita mendengar debat pro dan kontra serta sintesa dan rekomendasi, akhirnya kita tibalah pada penutup dan refleksi yang akan dibawakan oleh Saudari Alfira Saputri. Kepadanya kami persilahkan. Baik, dari keseluruhan talkshow yang dapat kita petik adalah bahwa keterlibatan Prabowo Subianto dalam forum BOP ini mengajarkan bahwa kebijakan luar negeri itu tidak boleh berhenti pada pencitraan normatif. Kenapa? Karena harus diuji secara kritis melalui kesesuaian antara policy environment, yaitu konteks politik, nasional, dan juga internasional. Kepentingan nasional dan juga output yang dihasilkan itu, secara analitis, kasus ini memperlihatkan adanya kecenderungan overestimasi terhadap manfaat forum global tanpa indikator keberhasilan yang jelas, sehingga berpotensi menciptakan credibility gap antara klaim diplomasi damai dan realitas kebijakan. Sementara secara reflektif, pilihan kebijakan yang lebih rasional itu bukan sekedar keluar atau bertahan secara pasif, melainkan melakukan renegosiasi posisi dengan masyarakat dengan mencaratkan manfaat konkret seperti akses strategis, kerjasama nyata, atau peningkatan leverage diplomatik, agar keterlibatan tersebut bertransformasi dari sekedar simbolik diplomasi menjadi instrumen yang benar-benar memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.